調子に乗るな。家畜同然のエスパー風情が。じゃあ試してみるかい。解き放て。安らかに眠れ。君らには殴られた借りがおった。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuatannya baik-baik saja. Pada video kali ini, kita tidak kembali membahas Sword Tiger dulu, karena terkait hak cipta yang susah buat direkap. Dan sebagai gantinya, kita akan membahas sebuah anime baru dahulu, yang berjudul Zettai Karin Unlimited. Dimana anime ini bercerita tentang Hyuubi Kyosuke, seorang ketua organisasi berbahaya yang sering diremehkan. Dimana karena tubuhnya yang tampak hanya seperti anak sekolahan pada biasanya, banyak orang yang sering menganggap remeh kekuatannya. Padahal di balik tubuhnya yang seperti anak sekolahan itu, ternyata ia sudah berumur 1 abad. Bahkan bukan hanya itu saja, ia juga mempunyai kekuatan e-sport yang sangat kuat, bahkan mungkin sudah setara dengan dewa. Gimana tidak, hanya dengan melepaskan limiternya, kekuatannya pun menjadi tak terbatas. Selain itu, ia juga punya misi bersama anggota lainnya untuk menyelamatkan sesama expert yang lain. Karena mengingat banyak dari pengguna expert yang ditangkap dan dijadikan bahan percobaan atau hal-hal yang lainnya oleh para manusia. Kira-kira bagaimanakah alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tokihanate, nemuru ga ii. Pada part 1 ini, film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang melakukan pembantaian dengan beberapa polisi yang ada di sana. Entah apa tujuannya, usai mengalahkan beberapa polisi tersebut, ia pun menawarkan dirinya agar segera ditangkap. Di sebuah penjara, kita pun akan diperlihatkan lagi dengan seorang pemuda yang bermata unik sedang melakukan duel dengan salah satu orang di sana. Orang-orang tersebut merupakan seorang pengguna e-sport yang sedang ditangkap karena kekuatan mereka tidak diperbolehkan berada di wilayah tersebut. Nama pemuda itu adalah Hinomiya. 檻の中でいくら騒いだところで何の問題がある。やれやれ。参ったねこりゃ。Tak lama kemudian tiba-tiba sebuah helikopter datang dan membawa pemuda yang ada di awal scene tadi. Kepala sipir pun menyambutnya, namun karena pemuda tersebut tidak tertarik dengan mereka, akhirnya membuat kepala sipir marah. Di sini terungkap bahwa pemuda itu bernama Hyuubi Kyosuke, yang merupakan anggota dari organisasi berbahaya yang bernama Bandra. Kemudian, Kyosuke pun dipukul dan diejek bahwa ia hanyalah es perbuangan. Mendengar hal tersebut, Kyosuke pun sedikit marah sehingga beberapa polisi siaga untuk menyerangnya. Namun karena Hinomiya berusaha menghentikan para polisi itu, Kyosuke pun menjadi tertarik dengan Hinomiya. Ia pun menanyakan namanya dan berkata bahwa matanya sangat unik. Lalu tiba-tiba, kepala sipir tadi membentaknya lagi sehingga membuat pemuda itu marah dan mengangkat helikopter yang ada di sana. Tapi karena adanya alat yang menekan kekuatan Kyosuke, ia pun tak bisa apa-apa sehingga harus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara, mereka pun berbincang-bincang dan Hinomiya menegaskan bahwa tempat ini adalah kuburan dari para expert, yang mana jika mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Lalu,
Kyosuke pun bertanya tentang orang yang terluka sebelumnya akibat terkena helikopter kemana ia dibawa. Hinomiya menjawab bahwa orang tersebut akan dirawat dan dibawa keluar pulau. Mendengar hal itu, Kyosuke pun menjadi tersenyum seakan-akan di benaknya sudah ada sebuah ide untuk keluar. Kemudian, dengan nada meremehkan, Hinomiya pun bertanya mengapa anak seumuran Kyosuke bisa menjadi anggota dari organisasi berbahaya. Dengar hal itu, Kyosuke pun menyangkal pertanyaan itu dan berkata bahwa ia bukan seorang anggota, melainkan bos dari organisasi tersebut. Tentu saja, hal itu membuat Hinomiya tidak percaya dan membuat perjanjian dengan Kyosuke. Jika ia berhasil membuatnya kabur dari penjara ini, maka ia akan bergabung dengan organisasinya. Mendengar hal itu, tentu saja Kyosuke pun akan menyanggupinya. Lalu di saat makan siang tiba, Kyosuke pun memberikan salah satu makanannya kepada Hinomiya, yang mana makanan tersebut telah diberi racun oleh sang koki. Karena tidak mengetahuinya, Hinomiya pun dengan lahap memakannya. Kemudian, ketika pertarungan antara sesama napi lainnya terjadi, Hinomiya pun merasa kesakitan di bagian perutnya, yang mana hal tersebut menandakan bahwa racun yang diberi sebelumnya telah bekerja. Lalu petugas pun datang dan membawa Hinomiya ke suatu tempat seperti orang yang terluka sebelumnya. Ketika terbangun, Hinomiya pun begitu terkejut dengan dokter-dokter yang memeriksanya telah terbunuh. Ternyata itu adalah rencana Kyosuke untuk mengeluarkan Hinomiya dari penjara tersebut. Selanjutnya, karena adanya suatu urusan, Kyosuke pun memasuki ruangan lainnya bersama dengan Hinomiya. Setelah melihat keadaan ruangan di sana, tiba-tiba Kyosuke pun menghancurkan beberapa barang dengan menggunakan pistol. Lalu setelahnya seorang anak kecil pun muncul dari balik tirai bersama dengan beberapa penjaga. Kyosuke pun langsung menyingkirkan para penjaga itu dan berusaha menyelamatkan anak gadis sebelumnya yang dikurung di tempat itu. Usut punya usut, ternyata anak gadis tersebut merupakan salah satu anggota dari Kyosuke. Lalu tiba-tiba, kepala sipir sebelumnya pun muncul bersama dengan seorang monster, hasil percobaan dari beberapa sel esport yang ditangkap di penjara itu. Dan dapat diketahui, ternyata penjara tersebut hanyalah tempat percobaan untuk orang-orang yang mempunyai kekuatan esport. Buat kalian yang belum mengetahui apa itu esport adalah kemampuan yang bisa mengendalikan benda hanya dengan memikirkannya saja. Namun, monster itu bukan hanya punya kemampuan telekinesis atau kemampuan yang bisa mengendalikan benda hanya dengan memikirkannya saja, tapi juga berbagai kemampuan lainnya seperti membaca pikiran, teleportasi, dan sebagainya. Akan tetapi, bagi Kyosuke, monster itu bukan apa-apa baginya karena ia masih punya kekuatan yang disembunyikannya. Lalu seketika pertarungan pun terjadi. Awarena. 無様なものだな。笑わせるな。あの程度で僕のクイーンと同等だ。 Awalnya Kyosuke sedikit kalah dengan monster itu, sehingga Hinomiya bergerak untuk membantunya. Namun keanehan terjadi, di mana saat Hinomiya diserang monster itu, tiba-tiba kekuatan monster itu tidak dapat mengenainya. Hal itu pun membuat Kyosuke dan anak gadis sebelumnya menjadi sangat terkejut. Lalu, ketika Kyosuke ingin melepaskan anak itu, tiba-tiba ia pun marah karena melihat anak buahnya yang telah dijadikan objek percobaan. Melihat hal itu, seketika Kyosuke pun langsung melepaskan seluruh kekuatannya dengan memutar limiternya dan membuat kekuatannya menjadi tak terbatas. Dan seketika, monster itu pun dengan mudah dikalahkan. Tokyo Nate Unlimited. So いや君らには殴られた借りがおったな。
時よ永遠に止まれ。 Usai monster itu dikalahkan serta hancurnya penjara yang menangkap para esport, Kyosuke pun lalu mengajak Hinomiya pergi ke tempatnya yang merupakan sebuah kapal yang saat ini sedang berkamuflase. Ternyata di dalam kapal itu sudah ada beberapa anggota lainnya yang sedang menunggu Kyosuke. Lalu Kyosuke pun menyuruh beberapa tahanan yang dilepaskannya tadi untuk segera bebas. Sementara Hinomiya, sesuai janjinya, maka ia pun diajak oleh Kyosuke untuk bergabung ke dalam organisasinya. Lalu ketika kapal tersebut berlayar, kita pun diperlihatkan dengan Hinomiya yang sedang menghubungi seorang pria. Usut punya usut, ternyata Hinomiya adalah seorang agen USA yang sedang melakukan pengintaian dengan anggota bandara, di mana hal tersebut sudah direncanakannya sejak awal. Di sana Hinomiya pun diperkenalkan dengan beberapa anggota lainnya, dan mereka pun sontak terkejut setelah mengetahui kekuatan Hinomiya yang bisa menekan kekuatan para esport. Bahkan bukan hanya itu saja, jika mereka mendekati Hinomiya, mereka akan merasakan pusing, mual, dan sakit gigi. Lalu ketika Yugiri disuruh membaca pikirannya Hinomiya, ia pun juga tak bisa melakukannya karena kekuatannya tersebut. Di sana, Hinomiya juga mencoba mengorek informasi dari anggota bandara. Namun sayangnya, ia tidak dapat melakukannya karena organisasi tersebut sangat merahasiakannya. Dan yang lebih parahnya lagi, Hinomiya malah sering disuruh oleh mereka mengerjakan beberapa tugas. Hingga pada akhirnya, ia pun melaporkan hal tersebut kepada bosnya dan bertanya-tanya apakah mereka memang sebuah organisasi berbahaya yang disebutkan bosnya tersebut. Bosnya pun menjawab bahwa mereka memang termasuk ke dalam organisasi berbahaya setelah beberapa hal ilegal yang dilakukan oleh mereka. Ia pun menyuruh Hinomiya agar lebih memperhatikan lagi gerak-gerik dari mereka. Di sisi lain, karena adanya beberapa anggota Kyosuke yang tidak percaya dengan Hinomiya, ia pun menyuruh Kyosuke untuk mengajaknya menjalankan misi mereka agar bisa membuktikan hal tersebut. Entah apa misi mereka selanjutnya, keesokan harinya mereka pun pergi menuju sebuah kota. Di sana, mereka pun memasuki sebuah terowongan yang mana terdapat beberapa makanan yang bertuliskan nama organisasi mereka. Hal tersebut membuat Hinomiya bingung mengapa organisasi seperti mereka menyebarkan nama mereka di sebuah makanan. Momiji pun menjelaskan itu adalah moto mereka di mana mereka adalah mafia esper yang dicintai orang-orang. Hal itu pun membuat Hinomiya semakin bingung. Ditambah lagi dengan adanya penyeludupan senjata, malah membuat Hinomiya bertanya-tanya siapa mereka. Ternyata senjata tersebut akan mereka gunakan untuk bertransaksi dengan mafia lain nanti malam. Namun saat mereka sedang melakukan perjalanan, mereka telah diawasi oleh mafia yang disebutkan, sehingga Magi pun harus turun tangan untuk mengalahkan mereka. Magi sendiri adalah pengguna kekuatan sintesis di mana ia bisa mengendalikan tubuhnya menjadi bentuk yang dikehendakinya bahkan sekecil atom sekalipun. Akan tetapi, karena banyaknya mafia lain yang menghadangnya, anggota lain yang mengkhawatirkannya pun segera bergegas membantunya, termasuk juga Hinomiya yang tidak tahu apa-apa. Namun saat berjalan, tiba-tiba ia pun melihat pertarungan mereka yang tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ternyata itu adalah ulah Tuharu, orang yang bisa memanipulasi suara, mendengar suara dari jauh, bahkan mengirim suaranya kepada orang lain. Usai beberapa mafia itu dikalahkan, akhirnya terungkap bahwa mereka berasal dari keluarga Maldini atau orang yang akan bertransaksi dengan mereka nanti malam. Kemudian untuk jaga-jaga, kalau mereka akan mengkhianatinya, Kyosuke pun menyuruh Hinomiya agar memantau mereka dari jauh dan segera menembaknya jika mereka mengkhianatinya. Kyosuke juga menyuruh Yaharu agar menguntit pembicaraan mereka dan mengirimkannya kepada Hinomiya. Hal tersebut membuat Hinomiya curiga bahwa hal ini hanyalah rencana mereka agar dapat membongkar kedok dirinya. Soalnya jika ia tidak bisa menembak, mereka pasti akan tahu siapa dirinya. Jadi mau tak mau, ia pun harus tetap menembak. Setelah melakukan pembicaraan dengan bos mafia tersebut, di sini terungkap bahwa Kyosuke dan bos itu memiliki umur yang sama, di mana saat mereka muda, mereka memasuki militer bersama bos tersebut dalam menangani Perang Dunia Kedua. Namun berbeda dengan bos itu, Kyosuke mampu memaksimalkan kekuatannya untuk membuatnya tetap muda. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Kyosuke pun menyuruh Hinomiya agar segera menembak. Tapi karena Hinomiya terlambat menembak bos itu, Kyosuke pun menjadi sasaran mereka. Tapi anehnya, beberapa anak buah bos itu seketika berubah mirip Kyosuke yang membuat mereka menembaki satu sama lain.
Lalu tiba-tiba Kyosuke dan Magi pun muncul di belakangnya. Ia pun lalu memberikan sebuah kalung limiter kepada Hinomiya. Ternyata bos yang ditembaki Hinomiya tadi hanyalah sebuah robot yang ia gunakan untuk mengelabui mereka, di mana bos yang asli tepat berada di bawah Hinomiya saat dia menembak sebelumnya. Ternyata itu adalah rencana dari Kyosuke agar bos tersebut tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk membunuh mereka secara diam-diam. Seperti yang kita tahu, jika Hinomiya dalam keadaan tertekan, maka jangkauan kekuatannya akan semakin meluas. Dan itulah kenapa bos tersebut tidak menggunakan kekuatannya. Lalu dengan nada marah sambil memperlihatkan bekas luka di dahinya dan juga menyebutkan teman-temannya yang telah mati yang entah karena apa, ia pun lalu bermaksud ingin membalas dendam dan ingin membunuh bos itu. Dan seketika pertarungan sesama esper kuat pun terjadi. 僕は一度死んだのさ。今夜君も弔ってやる。そう、この服は喪服なんだよ。死んでいったな。アンリミテッド。眠るがいい。Setelah pertarungan itu selesai, dapat dilihat beberapa bangunan yang hancur akibat kekuatan dari Kyosuke. Lalu setelahnya, mereka pun merayakan pesta di tempat mereka sambil memperkenalkan dirinya, yang mana yang laki-laki ini bernama Vichio Raro dan yang wanita ini bernama Kanao Mamuji. Tak lama, Kyosuke pun datang menghampirinya untuk memberikan segelas minuman. Namun yang membuat Hinomiya bingung mengapa minumannya adalah susu, padahal mereka adalah kelompok organisasi berbahaya yang sangat disegani oleh orang-orang. Pada part kedua ini, film diawali dengan sebuah kerajaan yang bernama Monaco. Kerajaan tersebut sedang menyambut hari jadinya yang entah hari jadi yang keberapa, dan perayaan tersebut dikenal dengan sebutan Blue Star. Di kerajaan itu juga terdapat seorang putri yang bernama Sophie. Selain seorang putri, Sophie juga seorang aktivis yang mencoba hidup berdampingan dengan para esper. Karena di tempatnya itu terdapat sekitar 5% penduduknya mempunyai kekuatan expert. Takutnya jika ia pilih kasih terhadap penduduknya, maka para expert itu mungkin akan melakukan pemberontakan. Ya, kita tahu ya, para expert punya kekuatan yang amat sangat besar. Dan ia pun mencoba mengundang mereka agar bisa mendekatkan orang biasa dengan para expert. Oh ya, sebelum kita lanjut, admin mau jelasin dahulu bahwa di anime ini memang bersetting di dunia yang separuh dari penduduknya mempunyai kekuatan expert. Tapi ada di antara mereka yang tidak akur dan ingin menyingkirkan orang-orang yang punya kekuatan expert itu. Sehingga di anime ini banyak dari para expert yang ditangkap dan dibunuh. Bahkan tak jarang juga mereka sering dikucilkan oleh orang-orang biasa karena mereka menganggap para expert itu sangat berbahaya. Lalu kita pun akan diperlihatkan dengan dua orang yang baru datang ke sana. Mereka bernama Minamoto dan juga Sakaki. Selain itu, mereka juga agen dari sebuah organisasi yang bernama Bubble. Di sini masih belum diketahui tujuan dari organisasi itu. Namun yang admin baca bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan untuk perlindungan para expert. Mereka pun akhirnya memasuki tempat itu dan begitu terkejut setelah mengetahui bahwa Hyobo juga ada di sana. Lantas Minamoto pun bertanya, mengapa mereka ada di sini? Hyobo pun menjawab, ya karena kami juga diundang. Iya juga ya. Dan ketika mereka ingin pergi, Sakaki pun menahan mereka dan memaksa Hyobo agar memberitahu tujuan mereka kemari. Karena Sakaki yakin mana mungkin organisasi seperti Pandra datang ke tempat ini tanpa sebuah tujuan. Tapi karena Minamoto tidak ingin adanya keributan, Sakaki pun melepaskannya. Dan ketika mereka keluar, mereka pun meninggalkan sebuah tulisan yang bertuliskan Pandra tadi ada di sini. Dan hal itu membuat seisi istana menjadi sangat heboh. Lalu Minamoto dan Sakaki pun menawarkan dirinya kepada pihak istana agar mereka bisa membantu mengurus organisasi Pandra itu. Tapi pihak istana menolak tawaran itu. Namun beberapa saat kemudian, seorang penjaga pun melaporkan bahwa organisasi Pandra telah menculik Putri Sophie. Ya mau tak mau, pihak istana pun akhirnya mau menerima Minamoto dan juga Sakaki untuk membantu.
Ditambah lagi dengan berhasilnya Sakaki mengambil flash disk milik Hyobo, mungkin mereka akan sangat membantu. Sedangkan di sisi lain, Putri Sophie yang terbangun selesai diculik tadi lalu bertanya, "Mengapa kalian menculik diriku?" Tapi Hyobo menjawab bahwa sebenarnya mereka juga tidak tahu, karena yang mengusulkan menculik itu adalah Yugiri. Ya mungkin karena Yugiri punya firasat yang sangat kuat. Mengetahui bahwa organisasi Pandra tidak sejahat yang ia kira, Putri Sophie pun mengajak mereka untuk bekerja sama dengan negaranya dan menjadikan mereka sebagai bukti bahwa negaranya itu sangat menerima keberadaan expert di sana. Tapi Hyobo menolaknya karena ia seakan trauma dengan masa lalunya. Di sini belum diberitahu masa lalu seperti apa yang dialami Hyobo. Setelah itu, Hyobo pun pergi meninggalkan Putri Sophie untuk bersiap melakukan operasi mereka. Sementara di tempat lain, Sakaki menduga bahwa Hyobo melakukan itu untuk melindungi Putri Sophie dari pembunuhan. Tapi ia juga masih ragu-ragu dengan dugaannya itu, karena ia menganggap rasanya tidak mungkin Hyobo seperti itu. Akhirnya, mereka pun mencoba mencari tahu melalui flash disk yang dicuri tadi. Tapi saat dibuka, ternyata mereka harus menyelesaikan permainan dahulu untuk mendapatkan petunjuknya. Ya mau tak mau, mereka pun harus memainkannya. Kita kembali kepada Putri Sophie. Di saat Putri Sophie sendirian, Yugiri pun datang untuk membawakannya minuman. Namun, saat Yugiri ingin kembali, Putri Sophie memintanya agar tinggal bersamanya untuk menemaninya di sini. Dan mereka pun akhirnya mengobrol-ngobrol. Sementara itu, ternyata terungkap bahwa memang benar Hyobo menculik Putri Sophie untuk mencegah dirinya dibunuh. Maksudnya Putri Sophia, tapi rencananya menarik pembunuh itu ternyata gagal karena tidak ada satupun dari para pembunuh itu yang menampakkan dirinya. Sampai pada akhirnya, Yugiri pun meminta Hyobo agar mengizinkan mereka keluar. Dan di sini Hyobo pun mempunyai rencana untuk menemukan si pembunuh itu. Sementara itu, selagi Sakaki dan Minamoto memenangkan gamenya, tiba-tiba mereka pun dibuat terkejut dengan banyaknya para Putri Sophie yang berjalan keluar. Rupa-rupanya, itu hanyalah hipnotis dari Hyobo agar si pembunuh itu terpancing keluar. Tak disangka, ternyata rencananya itu berhasil. Akhirnya, mereka pun langsung membunuh pembunuh itu. Tapi ternyata, salah satu pembunuh itu masih ada, dan ia saat ini sedang mendengarkan pembicaraan Magi dan Kanao yang membicarakan tentang keberadaan Putri Sophie saat ini. Setelah berhasil menemukan keberadaannya, orang itu pun segera pergi. Rupa-rupanya itu hanya rencana Magi dan Kanao agar memancing semua pembunuh itu ke suatu tempat. Dan benar saja, saat semua pembunuh itu memasuki sebuah rumah di mana mereka mengira Putri Sophie disembunyikan di sana, akhirnya terkejut karena sebenarnya di dalam sana hanya ada Hyobo. Seketika, Hyobo pun langsung membunuh mereka. Setelah dicari tahu, ternyata orang-orang yang dibunuhnya tadi hanya orang-orang biasa yang disuruh oleh seseorang untuk membunuh Putri Sophie. Di sisi lain, usai Minamoto dan Sakaki berhasil menamatkan gamenya, ternyata isi dari flash disk itu hanyalah data-data laporan tentang perubahan populasi dan anggaran setiap menteri kerajaan Maroko. Ya mau tak mau, pihak kerajaan pun tak bisa memperlihatkannya kepada mereka. Minamoto pun bertanya-tanya mengapa semua data itu ada di flash disk. Setelah lama berpikir, akhirnya ia pun menyadari siapa dalang pembunuhan itu. Tapi rupa-rupanya mereka telah terlambat karena dalangnya sudah pergi duluan. Yo, kira-kira siapa ya? Sementara itu, setelah puas berjalan-jalan, Yugiri pun meminta Putri Sophie agar mengajaknya ke suatu tempat lagi, yaitu sebuah gedung panti asuhan. Ternyata, dahulunya Yugiri pernah tinggal di sana, bahkan ia juga bertemu dengan Putri Sophie saat Putri Sophie membantu panti asuhan itu. Putri Sophie pun mencoba berbincang-bincang dengan Yugiri, tapi sebelum mengetahui nama Yugiri, Yugiri pun menghilang dari panti asuhan itu. Dan sekarang karena ia sudah bertemu lagi dengan Yugiri, Yugiri pun diajak Putri Sophie untuk tinggal di negaranya lagi. Dan ia berjanji tidak akan membuat Yugiri kesepian. Lalu tiba-tiba seorang pria datang menghampiri mereka dan menyuruh Putri Sophie agar segera menjauh dari Yugiri. Tak lama, Minamoto pun dan juga menteri lainnya juga datang. Ternyata pria yang ada di depan mereka adalah pembunuh sebenarnya. Ia pun tak segan-segan melancarkan tembakannya kepada Putri Sophie. Tapi untungnya, Hinomiya berhasil menyelamatkannya. Namun karena tembakan itu, Hinomiya pun mendapatkan luka yang lumayan serius.
Rupa-rupanya, motif orang itu ingin membunuh Putri Sophie adalah karena ia tidak ingin Putri Sophie menggunakan anggaran negara kepada para expert. Soalnya, menurutnya hal itu sangatlah tidak ada manfaatnya. Ia lebih memilih agar anggaran negara itu digunakan untuk memperkuat pertahanan negara atau pengembangan teknologi. Lalu di saat pria itu ingin menembak Putri Sophie yang kedua kalinya, tiba-tiba secara tak sadar Yugiri pun mengeluarkan kekuatannya. Bahkan ia saat ini tidak mampu untuk mengendalikannya. Tapi untungnya Hyobu datang tepat waktu dan berhasil menenangkan Yugiri. Bahkan Hyobu juga berhasil mengalahkan si pembunuh itu. Putri Sophie pun sangat berterima kasih kepada Hyobu dan setelah itu mereka pun lalu pergi. Mereka kali ini berencana untuk pergi ke negara Jepang yang masih belum diketahui tujuannya. Di sisi lain, Hinomiya juga melaporkan kepada atasannya bahwa dirinya masih belum bisa memasuki pusat kapal Pandra karena mereka masih belum percaya dengan Hinomiya. Ternyata, misi Hinomiya kali ini adalah untuk mengamankan peralatan penting milik Pandra yang ada di kapal itu. Tapi di sini belum diberitahu peralatan seperti apakah itu. Hinomiya pun disuruh atasannya agar segera menyelesaikan misinya itu karena hanya kekuatan Hinomiya yang cocok untuk misi kali ini. Hinomiya pun segera menyanggupinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba anggota dari Babel mengepung mereka dan bermaksud untuk mengambil barang penting milik Pandra. Mereka pun segera mengaktifkan kamuflase di setiap ruangan agar para organisasi Babel itu tidak bisa memasuki tempat penting mereka. Dan hal itu juga membuat Hinomiya yang saat ini sudah berada di ruangan itu tidak bisa memasukinya. Lalu ia pun dipergoki oleh Fujiwara. Tapi Fujiwara masih belum curiga dengan Hinomiya. Ditambah lagi dengan adanya penyerangan di kapal mereka, mereka pun harus pergi dari sana. Satu persatu kru dari anggota Pandra dikalahkan oleh anggota Babel, di mana mereka hanya mengirimkan 3 gadis expert untuk pergi ke sana. Bahkan dengan 3 gadis itu, Hinomiya dan Fujiwara pun tak berkutik dibuat mereka. Kita beralih kepada anggota Pandra yang lain yang saat ini sedang ada di pusat kapal. Mereka disuruh oleh Minamoto agar segera menyerah saja kepada organisasi Babel. Lalu tiba-tiba seorang gadis expert muncul di depan kapal mereka. Hal itu pun membuat Hyobu sangat bersemangat. Dilihat dari perbincangan mereka, tampaknya mereka sudah kenal satu sama lain. Dan tak lama kemudian, mereka pun segera bertarung. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Tapi karena mereka sesama expert, kekuatan mereka hanya seimbang satu sama lain. Kita beralih kepada Hinomiya yang saat ini sudah dipojokkan oleh 2 gadis sebelumnya. Di saat mereka ingin membaca pikiran Hinomiya, mereka pun terkejut karena kekuatan mereka yang tak bisa digunakan kepada Hinomiya. Setelah mengetahui nama mereka adalah Ahoy dan Chihoy, Hinomiya pun baru menyadari bahwa mereka anggota expert khusus dari Jepang atau disebut dengan The Children. Di sini belum dijelaskan siapa itu The Children. Akhirnya, kedua gadis itu pun menyadari bahwa Hinomiya punya kekuatan untuk melenyapkan kemampuan expert. Setelah limiter dari Hinomiya dimatikan, mereka pun bisa membaca pikiran dari Hinomiya. Ternyata, yang mereka cari adalah sebuah kunci, yang dimana kunci itu merupakan kunci untuk masuk ke pusat utama kapal, di mana mereka berencana untuk mengambil alih kapal milik Pandra ini. Mereka pun segera pergi ke sana dan satu persatu temannya Hyobu dikalahkan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengambil alih kapal itu. Melihat semua anggota Pandra yang dikalahkan, Hinomiya pun segera menyusup ke ruangan lain untuk mencari tujuannya. Tapi sebelum berhasil melakukannya, Hyobu telah mempergokinya. Kemudian, mereka pun mencoba melepaskan benda yang membuat kapal mereka diambil alih tadi. Tapi karena ikatan molekul benda itu yang terlalu kuat, kemampuan mereka pun tak bisa melepaskannya. Akhirnya, Hyobu pun berencana menyusup ke kapal Babel itu sendirian. Tapi sebelum ia pergi, Hinomiya berhasil ikut dengannya. Di sana, mereka pun melepaskan semua kru mereka yang ditangkap tadi. Tapi tak lama kemudian, 3 gadis expert sebelumnya menyadari akan hal itu. Terpaksa, Hyobu pun menyuruh Hinomiya agar mengambil remote yang mengendalikan kapalnya sendirian, sedangkan dirinya akan mengurus ketiga gadis expert itu seorang diri.
Hinomiya pun segera pergi dan dengan sekuat tenaga berusaha mengambil remote itu dari seorang gadis yang bernama Subumi Fujiko, di mana ia merupakan gadis expert yang juga sangat kuat. Sampai pada akhirnya, Hinomiya pun berhasil mengalahkannya dengan menghilangkan kekuatan expertnya sementara. Ternyata, di sini terungkap bahwa Hinomiya bukan hanya punya kemampuan menghilangkan kemampuan expert di sekitarnya. Rupa-rupanya, ia juga punya kemampuan menghilangkan expert musuhnya dengan cara menyentuhnya. Tentunya, untuk kemampuan yang kedua ini, ia tidak memiliki jangkauan seperti kemampuan yang pertama. Dengan kata lain, setelah Hinomiya menyentuh lawannya, orang itu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya lagi dimanapun dan kapanpun sampai waktu yang ditentukan oleh Hinomiya. Setelah berhasil merebut remote itu, Hinomiya pun segera menghancurkannya dan kapal dari Pandara pun berhasil direbut kembali. Namun nampaknya masalah masih belum selesai bagi Hinomiya. Ia pun harus dihadang oleh Minamoto. Hinomiya pun segera melawannya dan untungnya ia berhasil kabur dari sana berkat bantuan dari Hyobo. Setelah sampai di kapal, mereka pun memberikan kunci kapal tadi kepada Hinomiya sebagai rasa percaya mereka. Di sisi lain, nampaknya anggota Bebel tadi masih belum menyerah untuk menangkap Pandra. Mereka pun lalu menggunakan seluruh kemampuan 3 gadis expert sebelumnya tadi untuk menarik kapal Pandra kembali. Mau tak mau, Hyobo pun terpaksa harus melawan mereka lagi. Di sini, kita diberitahu bahwa sebenarnya tujuan Pandra itu bukan hanya menyelamatkan para expert yang ditangkap manusia, melainkan mereka juga ingin menciptakan dunia bagi para expert dengan Akashi Kaoru atau wanita yang bertarung dengan Hyobo saat ini sebagai ratunya. Dan itulah kenapa di kapal tersebut terdapat singgasana, yaitu sebagai tempat duduk ratu suatu saat nanti. Kita kembali kepada Hyobo. Di saat para gadis expert itu menarik kapal mereka, Hyobo pun segera mengaktifkan mode unlimitednya untuk menghancurkan formasi mereka, dan bentrokan kekuatan psikis pun terjadi. Sampai pada akhirnya, Hyobo pun berhasil memenangkan bentrokan itu dan mengembalikan jalur kapal mereka kembali. Setelah itu, mereka pun segera mengaktifkan mode Psychokinesis untuk mengeluarkan mereka dari sana. Buat kalian yang belum tahu Psychokinesis itu apa, Psychokinesis adalah kemampuan untuk memanipulasi sebuah objek hanya dengan pikirannya semata. Hanya saja, kemampuan ini lebih kuat dari telekinesis. Dan dengan kemampuan itu, mereka juga bisa menciptakan sebuah portal untuk kabur dari sana. Sementara itu, 3 gadis expert sebelumnya tadi malah menangis karena mereka tidak berhasil menjalankan misinya. Mereka pun melampiaskan kemarahannya kepada si Sakaki karena ia tidak melakukan apapun. Dan di akhir video, Minamoto pun mengatakan bahwa Hyobo jangan mati dahulu. Maksudnya apa ya? Admin juga bingung dengan tujuan utama organisasi Bubble ini. Pada part ketiga ini, film diawali dengan Hyobo dan anggotanya yang singgah di suatu tempat untuk mengurus sesuatu, sekaligus memperbaiki kapal mereka yang rusak akibat serangan sebelumnya. Dia menyuruh Moskel, salah satu anggotanya, agar mengawasi perbaikan kapalnya itu. Di sisi lain, selagi kapal mereka sedang diperbaiki, Hinomiya beserta kru yang lainnya mengunjungi sebuah pasar untuk mempersiapkan bekal mereka. Namun entah kenapa, di saat itu Yugiri malah ingin pergi sendirian. Alhasil, mereka pun menyuruh Hinomiya agar menjaganya. Setelah berjalan cukup lama, Yugiri pun melihat sebuah toko yang menjual sebuah jimat. Tapi karena ia tidak punya uang, ia pun merasa sangat sedih. Untungnya, Hinomiya datang dan memberikannya jimat tersebut. Selanjutnya, karena Yugiri juga ingin memasuki sebuah taman hiburan, terpaksa Hinomiya pun harus menemaninya. Di tempat lain, entah apa yang dibuat oleh Hyobo, ia pun diam-diam memasuki sebuah rumah sakit dan seperti sedang memeriksakan dirinya. Kita kembali kepada Hinomiya. Awalnya mereka tidak bisa masuk ke taman hiburan itu karena penggunaan expert yang tidak diperbolehkan di sana. Untungnya dengan kekuatan Hinomiya, mereka pun berhasil masuk. Yugiri pun begitu senang karena ia bisa bermain di sana. Namun tanpa sepengetahuan Hinomiya,
ternyata ada 2 orang yang sedang mengikuti mereka. Setelah dipergoki, rupa-rupanya kedua orang itu adalah Minamoto dan juga Sakaki. Hinomiya pun bertanya apa yang kalian inginkan. Ternyata mereka ingin menawari Hinomiya membantu mereka menangkap Hyobo. Tapi karena Hinomiya menolak tawaran itu, mereka pun mengancam Hinomiya akan memberitahu organisasi Pandra bahwa ada mata-mata di kelompok mereka. Mendengar hal itu, Hinomiya pun merasa sangat cemas. Ia pun bertanya mengapa organisasi Babel sangat ingin mengincar Pandra. Mereka pun menjelaskan bahwa dulu ketika Hyobo masih menjadi mantan anggota pasukan khusus Jepang, sesaat sebelum perang berakhir, ia malah dikhianati oleh pemimpinnya. Sebagai rasa balas dendam, Hyobo pun membantai rekan satu kelompoknya satu persatu. Dan bukan hanya itu saja, ia juga banyak membunuh anggota penting dari organisasi Babel yang dahulunya dibentuk untuk perlindungan bagi para expert. Sejak saat itu, ia pun menjadi tidak percaya lagi dengan organisasi itu dan juga manusia biasa lainnya. Tapi Hinomiya masih belum percaya dengan penjelasan itu. Mereka pun terus meminta Hinomiya karena kata mereka ini demi kebaikan Hyobo. Di sisi lain, usai Yugiri menonton sebuah pertunjukan, ia pun melihat seorang anak kecil yang menangis karena terpisah dari kedua orang tuanya. Dengan kekuatannya, Yugiri pun berusaha untuk membantu anak tersebut. Namun saat Yugiri berhasil menemukan mereka, kedua orang tua anak itu malah merasa ketakutan dengan Yugiri. Begitu juga dengan orang-orang di sekitarnya yang memberikan tatapan sinis kepada Yugiri. Tentu Yugiri pun merasa sangat ketakutan juga. Kemudian, ketika tim penjaga ingin membawanya, secara tak sadar Yugiri pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat semua benda-benda yang ada di sana berubah menjadi makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Walaupun itu hanya sebuah ilusi, semua orang yang ada di sana pun berlari sambil ketakutan. Untungnya, Hinomiya yang menyadari hal itu segera bergegas untuk menyadarkannya. Usai Yugiri berhasil disadarkan, semua anggota Pandra pun menghampiri mereka. Dan seperti biasa, orang-orang di sana kembali mengeluarkan tatapan sinis kepada Yugiri. Karena tak ingin adanya keributan lagi, mereka pun segera pergi dari sana. Malam harinya, ketika mereka berkumpul, Hinomiya pun bertanya mengapa mereka semua sering mengatakan bahwa kita semua ini adalah keluarga. Lalu Kanao yang ada di sana pun bercerita bahwa dulunya ketika ia masih kecil, terjadi sebuah penyerangan di tempat mereka, di mana hal itu menyebabkan seluruh keluarga dari Kanao terbunuh. Dan diketahui, orang-orang yang membunuh mereka adalah orang-orang biasa, yaitu dari pihak kemiliteran. Lalu di saat Kanao juga ingin dibunuh oleh mereka, untungnya Hyobo dan temannya datang menyelamatkannya. Nah, di sana terlihat juga Fujiwara yang masih kecil yang juga ikut diselamatkan oleh Hyobo. Kemudian Hyobo pun mengajak Kanao untuk ikut dengan dirinya, di mana ia mengatakan di dalam medan pertempuran berat rasanya menjadi seorang expert. Kau mungkin akan dimanfaatkan atau dibunuh. Jika kau ingin balas dendam, aku akan membantumu. Dan jika kau ingin hidup damai, maka akan kuberikan juga kepadamu. Lalu sejak saat itu, Kanao pun mengikuti Hyobo dan menjadi bagian dari keluarganya. Begitu juga dengan semua kru-kru yang ada di sini, baik kecil maupun besar, mereka juga merasakan hal yang sama seperti Kanao. Jadi sudah jelas ya, bahwa Hyobo hanya ingin menciptakan kedamaian bagi para pengguna expert. Kanao pun sangat berterima kasih kepada Hyobo karena telah menolongnya dulu. Dan karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Hyobo, mereka semua merayakannya dengan sangat gembira. Begitu juga dengan Hyobo, ia sangat senang dengan kehadiran kru-krunya itu yang menyambutnya. Satu persatu dari mereka pun akhirnya memberikan hadiah kepada Hyobo. Termasuk juga Yugiri yang ternyata ia membeli bungkusan jimat tadi adalah untuk hadiah bagi Hyobo. Hyobo pun begitu senang dengan semua hadiah tersebut.
Lalu diperlihatkan ketika Hyobo ke rumah sakit tadi, rupa-rupanya ia sedang memeriksakan keadaan tubuhnya, di mana di sini terungkap bahwa umur Hyobo sudah tidak lama lagi. Di sisi lain, Hinomiya pun terlihat bingung tentang siapakah Hyobo ini. Ia bertanya-tanya apakah Hyobo ini baik atau jahat. Lalu adegan pun berpindah dengan Hinomiya yang baru pertama kali bertemu dengan atasannya, di mana atasannya ini bernama Alan Walsh yang merupakan seorang departemen investigasi expert Amerika Serikat. Lalu scene pun kembali lagi ke masa sekarang, di mana Hinomiya melaporkan kembali misinya kepada Alan Walsh. Di sini, Alan Walsh menyuruh Hinomiya agar secepatnya menemukan alat Pandra yang dicari itu. Sementara itu, Hyobo dan semua anggotanya kali ini akan kembali lagi ke Jepang untuk mencuri sebuah alat yang bernama ECM. ECM sendiri adalah alat yang bisa melenyapkan kemampuan dari expert. Walaupun alat tersebut sungguh menyebalkan, mereka harus mencurinya agar mendapatkan informasi di sana. Selagi istirahat, Hinomiya pun bermain-main dengan mereka dan sekaligus bertanya mengapa Bebel sangat membenci mereka. Mereka pun menjawab bahwa hal ini ada sejarahnya, dan di sini kita tidak diberitahu sejarah apakah itu. Dan mereka pun menyuruh Hinomiya agar bertanya saja kepada Hyobo untuk lebih jelasnya. Tapi Hinomiya tidak ingin melakukan hal itu karena takut Hyobo akan marah. Lalu tiba-tiba Yugiri pun terbangun dan meminta Hinomiya agar menemaninya tidur lagi. Selagi Yugiri tertidur, Hinomiya yang saat itu ingin menaruh buku cerita di perpustakaan, tiba-tiba tak sengaja menemukan sebuah gambar, yang dimana gambar tersebut berisikan Hyobo dan teman-temannya di militer Jepang dulu. Di situ juga ada Tsubumi Fujiko. Lalu Hyobo pun masuk ke sana dan membuka sebuah buku. Dan tiba-tiba muncul seorang roh pria yang bernama Utsumi. Di mana Utsumi ini merupakan salah satu teman militernya Hyobo dahulu. Kemudian Hyobo pun memberikan sebuah gambar kepada Utsumi. Di mana di gambar itu terdapat sebuah alat yang tertanam di kapal ini. Alat tersebut adalah sebuah otak dari seseorang yang bernama Ihachigo yang pada waktu itu tewas dalam peperangan. Rupa-rupanya otak tersebut bukan otak biasa. Ia memiliki kemampuan prekognisi dan telepati, di mana dengan kemampuan itu, ia mampu memperkirakan hal yang akan terjadi bagi umat manusia. Dan berkat otak itu juga, Hyobo dan anggota lainnya pun berhasil selamat dari penangkapan sebelumnya. Lalu Hyobo pun meminta Utsumi jika ada sesuatu yang terjadi, Utsumi bisa mengurusnya. Dengan memperlihatkan bekas luka di kepalanya, Hyobo pun bersumpah bahwa ia akan membasmi seluruh manusia biasa lainnya. Lalu tiba-tiba Utsumi pun merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Untungnya Hinomiya berhasil kabur. Tapi karena hal itu, kalungnya pun tertinggal di sana. Tentu saja Hinomiya pun begitu cemas. Lalu di keesokan harinya, Hyobo pun kembali menemui Hinomiya dan mengembalikan kalungnya lagi. Di saat Hyobo ingin pergi, Hinomiya pun mengatakan apakah membunuh semua orang biasa itu dibilang benar. Lalu Hyobo pun menjawab kalau memang begitu, pihak mana yang kau pilih. Hinomiya pun hanya bisa terdiam. Kemudian di malam harinya, diam-diam Hinomiya pun menelpon atasannya dan memberitahu bahwa besok ia akan bergerak mengambil otak Ihachigo itu. Ia meminta bosnya untuk mengawasinya. Sedangkan untuk Hyobo dan krunya, ia akan membocorkan rencana mereka mencuri ECM kepada Bebel, agar mereka bisa mengalihkan perhatian Hyobo saat ia bekerja. Dan sebelum itu, ia juga meminta bosnya agar tidak memberitahu The Children tentang hal ini. Kemudian di keesokan harinya, Hyobo dan anggotanya pun segera bergerak melakukan misi tersebut. Tapi karena Bebel sudah mengetahui rencana itu, mereka pun dihadang di sana. Sedangkan di sisi lain, Hinomiya diam-diam kembali ke kapal Pandra dibantu oleh Sakaki karena mereka juga memiliki tujuan yang sama. Kita kembali kepada Pandra. Di sana Hyobo pun menyadari bahwa Bebel hanya pengalihan baginya. Ia pun memutuskan kembali ke kapalnya untuk melindungi expert yang lain dan juga otak Ihachigo. Tapi di tengah jalan, ia malah bertemu dengan Kauro yang diam-diam mengikuti Hyobo. Di sana ia memberitahu bahwa kapal mereka akan segera hancur karena sebelumnya ia diam-diam menguntit pembicaraan Sakaki dan Minamoto yang memprediksi hal itu.
Ia mengatakan bahwa sebenarnya Minamoto hanya ingin melindungi Pandra. Lalu Hyobo pun menjawab jika ia bertahan di sini, bagaimana dengan kru-krunya yang ada di kapal. Kaoru pun tak bisa menjawabnya, tapi ia tetap memaksa Hyobo untuk ikut dengannya. Karena sudah muak, Hyobo pun mengaktifkan mode unlimitednya dan segera mengalahkan Kaori. Sedangkan di sisi lain, Hinomiya yang sudah sampai di kapal tiba-tiba dikagetkan dengan Yugiri yang berada di luar kamarnya. Dengan segera, Hinomiya pun menyuruhnya agar tidur kembali. Setelah berhasil menemukan Ichigo, ia pun segera memberitahu atasannya. Dengan segera, atasannya pun akan mengirimkan tim pencari. Tapi sebelum itu, Hinomiya meminta bosnya agar jangan mengirim tentara militer ke sini, karena di kapal ini hanya terdapat anak-anak saja. Kemudian ketika Hinomiya ingin menghentikan benda itu, tiba-tiba Hyobo muncul di belakangnya. Dan di sini ia akhirnya menyadari bahwa Hinomiya adalah penyelidik dari Amerika. Kemudian Hyobo pun memperlihatkan bekas tembakan di dahinya kepada Hinomiya. Dan ia mengatakan bahwa mata Hinomiya mengingatkannya kepada seseorang yang telah membunuhnya dulu. Dan sekarang hal itu akan terjadi kepada Hinomiya. Sambil memperlihatkan bekas luka di dahinya, kita pun akan diperlihatkan dengan masa lalu Hyobo, di mana saat itu ia pertama kali memasuki negara Jepang saat ia masih anak-anak. Di sana ia bertemu dengan Subume, atau orang yang dilawan Hinomiya sebelumnya, yang merupakan seorang gadis dengan kekuatan indera keenam sama seperti Hyobo. Di sana Hyobo akan diadopsi oleh ayahnya Subume karena saat ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Sesampainya di rumah, Hyobo pun segera menulis surat pengalamannya untuk ayahnya dan berharap ayahnya bisa mendengarnya di surga. Lalu tiba-tiba Subume pun datang dan sedikit usil kepada Hyobo dengan mengambil suratnya tersebut. Akan tetapi Subume pun begitu terkejut di saat Hyobo berhasil mengambil surat itu secara paksa dari dirinya. Ia pun sedikit bingung karena kekuatannya seakan tidak berpengaruh terhadap Hyobo. Lalu tak lama beberapa orang dari pihak militer pun datang dan meminta Hyobo serta Subume untuk bergabung dengan mereka sebagai unit tentara Esper yang baru saja mereka bangun. Yang dimana orang-orang yang telah bergabung adalah pengguna kekuatan Esper. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membuat para expert diakui oleh orang-orang sebagai orang yang baik, bukan sebagai monster, serta untuk menyelamatkan dunia. 私も男爵も君たちの力を世のために役立てたいんだよ。大学ではつぼみ男爵と君のお父さんの後輩だった。超常能力を人のために。わかりやすく輝かしい成果を上げて人々に理解を促す。君の力は素晴らしいものだ。我々が作る新しい組織、超能特務部隊の仲間になってほしい。同志超能特務部隊。まあ急いで決めることはない。君も入隊すれば自分の力で人生を切り開くことができる。それに私の隊に身分や性別の差別は一切ない。超能力を隠して花嫁修行なんて君には退屈だろ。我々はこの部隊を絶対に大陸での醜い戦いになる。 Namun Subume menolak hal itu karena ia menganggap mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk menguasai suatu negara sekaligus menciptakan sebuah peperangan. Karena kurang percaya dengan kata-kata mereka, Subume pun segera pergi dari sana sambil membawa Hyobo.
Namun sang kapten tidak menyerah untuk mendapatkan mereka karena ia yakin mereka akan bergabung dengan sendirinya. Lalu pada malam harinya, Hyobo dan Tsubumi pun kembali memikirkan kata-kata sang kapten sebelumnya untuk bergabung ataupun tidak. Dan tak disangka keduanya pun berubah pikiran dan bergabung dengan unit tersebut di keesokan harinya. Setelah 1 tahun mereka bergabung, sedikit demi sedikit mereka pun mencoba mempromosikan kelompok mereka, yaitu dengan membuat sebuah video pendek di sebuah bioskop.嬉しい。怪物呼ばわりされてるのよ。精神官能で心に直接働きかけ、忍術だってこの通り。でこの舞台、大陸を平和に導く秘密兵器となる。そしてチームの要は電気を操る電動能力者。厳しい特訓で能力を鍛え、一人前の帝国兵士を目指します。に変身できるのがこちらの隊員。ただし動物に限られます。それまではネルコは育つと一休み。そもそもなんで取材なんか受けたの？ Namun tak disangka, masalah pun terjadi di saat Hyobo berjalan. Dirinya pun menabrak seorang polisi sehingga ia pun harus kena marah. Lalu tak lama Tsubumi pun datang dan mencoba membela Hyobo. Namun hal itu malah membuat si polisi merasa geram sehingga ia pun hampir menampar Tsubumi. Akan tetapi karena Tsubumi berhasil menendangnya, hingga polisi itu pun terjatuh dan tak sengaja mengenai seorang perwira angkatan laut. Akibat hal itu, unit mereka pun harus menerima hukuman dan tak diperbolehkan menjalankan tugas. Dan hal itu pun membuat Tsubumi merasa bersalah terhadap kelompok mereka. Sementara di sisi lain, si pemimpin yang bernama Sawatome mencoba membujuk pihak militer lainnya agar mempertimbangkan tentang unit mereka yang tidak boleh menjalankan tugas. Sawatome mengatakan bahwa hal itu akan menyia-nyiakan bakat mereka. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kekuatan mereka akan sangat berguna untuk melindungi negara ini. Namun bukannya merasa kasihan dengan mereka, pihak atasan militer malah tidak menyetujui hal itu dan menganggap keberadaan mereka hanyalah sekumpulan monster. Dan hal itu pun didengar oleh unit expert lainnya yang saat itu memata-matai jalannya sidang tersebut. Tentu saja hal itu pun membuat salah seorang unit marah dan bermaksud ingin meledakkan mereka. Sampai pada akhirnya sang kapten pun melakukan penawaran kepada atasan militer bahwa mereka akan mengadakan sebuah duel, di mana jika mereka menang melawan angkatan laut, maka mereka akan menjadi kebanggaan dari militer. Sebaliknya jika mereka kalah, maka unit mereka akan siap untuk dibubarkan. Setelah para unit expert mengetahui hal itu, sang kapten pun menyuruh Hyobo untuk melakukan pertarungan tersebut, yang dimana pertarungan ini akan dilakukan 1 lawan 1. Dan keesokan harinya Hyobo pun mulai berlatih bersama rekannya sampai-sampai membuat tubuhnya menjadi babak belur. Melihat hal itu, Tsubumi pun merasa bersalah dengan adik angkatnya itu dan mencoba untuk menyemangatinya. Lalu di keesokan harinya ketika Tsubumi ingin memperingatkan pihak angkatan laut, dirinya bersama rekannya malah dicaci dan dikatakan monster oleh orang tersebut. Setelah itu orang itu pun pergi dan akan memulai duel dengan Hyobo yang sudah menghadangnya di sana. 頼むわよ、京介。ここで負けるわけにはいきません。ざけやがって絶対に落としてやる。敵へ捕捉。来た。京介が相手と接触したみたい。なんだあの動きは。どうだい宿り木くん、京介の調子は。京介のやつ動きが鈍いですね。速度も全く出ていない。このままじゃすぐに捕まっちゃう。模試作品の性能を最大限に試すにはちょうどいい。この程度なら落とせる。
っと速度を上げるんだ。隊長、京介は勝てそうですか？苦戦中だ。それまでは不規則に飛んで回避するしかない。精神的な重圧で本来の力が出せていないんだ。能力がいくら高くてもまだ子供だ。部隊の存続が自分一人にかかっとるんやからな。重圧が大きいほどその下でくすぶっている力は大きいものだ。今日の勝負に彼を選んだ私の戦略に間違いはない。事態は想定の範囲内だよ。こっちが撃つための間が取れない。体が重い。まるで何かが。その力を使うんじゃない。京介。Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba di tengah pertarungan, sebuah kegelapan pun menghantui pikiran dari Hyopo. Dan di sana ia pun teringat dengan ayahnya yang melarangnya untuk menggunakan kekuatannya tersebut. Ayahnya tidak ingin Hyopo menggunakan kekuatannya itu karena ia bisa saja akan dimanfaatkan. Sama halnya dengan ibunya yang saat itu meninggal akibat menjadi objek penelitian ayahnya. Akan tetapi karena Hyopo sudah menerima bahwa dirinya adalah seorang esper, ia pun tak memperdulikan kata-kata ayahnya dan segera keluar dari kegelapan itu, sampai pada akhirnya ia pun berhasil memenangkan duel tersebut. お父さんはきっと僕が勝つことを望んでいません。神は与えたもうたものを生かせと言っているんだ。この体がある限り君は君のままでここにいていいんだ。何も恐れることはない。その力を最大限に発揮さえできれば。隊長。速度が上がった。騎士はこっちを向くまでの時間を稼いで。京介、緊急事態だ。これは訓練ではない。近海で国籍不明の潜水艦が発見された。Setelah itu tiba-tiba sebuah kapal selam tak dikenal pun muncul, sehingga mereka pun segera menghampiri kapal tersebut. Namun setelah mereka bertanya, kapal tersebut malah menembaki mereka dan mau tak mau mereka pun harus segera mundur. Tak lama setelah itu muncul lagi 3 ekor lumba-lumba yang ternyata tujuan dari kapal itu adalah untuk membunuh ketiga lumba-lumba tersebut. Namun tiba-tiba lumba-lumba tersebut menggunakan telepatinya dan berkomunikasi dengan Hyopo bahwa mereka adalah hewan esper. Lalu dari belakang, 3 buah torpedo pun menghampiri ketiga lumba-lumba tersebut dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Unit esper pun mencoba meledakkan torpedo itu menggunakan sebuah granat, namun sialnya salah satu torpedo itu berhasil lolos. Tanpa pikir panjang, Hyopo pun segera mengejar torpedo tersebut dibantu oleh militer lainnya. Dan untungnya dengan menggunakan kekuatannya tersebut, torpedo itu pun berhasil dihentikan, sehingga para lumba-lumba itu pun berhasil selamat. Kyosuke たちは。お父さん、その決意に悔いはありません。僕は自分の信じた道を進もうと決めました。京介、私もあなたみたいに前に進んでいかなくちゃ。自分たちの未来は自分の力で勝ち取っていける。Setelah itu, Hyopo dan rekan-rekannya pun kembali ke kapal sambil merayakan kesuksesan mereka
karena telah berhasil melakukan misi tersebut. Sementara itu di sisi lain, saat salah satu unit esport berbicara dengan lumba-lumba itu, tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi, di mana lumba-lumba itu berkata bahwa dibanding dengan mereka, kematian para unit esport itu akan datang sebentar lagi. Lalu setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua telah usai, semua rekan-rekan dari Hyobo pun telah terbunuh, dan yang tersisa hanyalah Hyobo. Namun tiba-tiba sang kapten malah menodong pistol ke arah Hyobo dan bermaksud untuk mengkhianatinya. Ia mengatakan ia tidak ingin para esport itu ada di dunia, karena ditakutkan Hyobo akan menjadi pemimpin mereka, karena kekuatannya yang terbilang sangat kuat. Dan seketika sang kapten pun langsung menembak Hyobo sebanyak 3 kali, sampai-sampai membuat dirinya terbunuh. 君はそのリーダーとなり、世界を滅ぼす。戦後、超能力者は増え続ける。何を言ってるんです？君は他の誰にも渡すわけにはいかないんだ。占領軍に知られるべきではない。隊長！君には感謝している。君を人類の敵になどしない。人類の敵？その力は私だけのものだ。僕らは所詮おめでとう。これで君は2階級特進だ。他の仲間と共に名誉の戦士として。Namun secara mengagetkan, tak lama setelah itu tiba-tiba Hyobo pun bangun dengan wajah yang seperti kerasukan yang seketika membunuh kaptennya sendiri. Dan sejak saat itu, dirinya pun sudah tidak percaya dengan orang biasa ataupun yang berhubungan dengannya yang telah menganggap mereka dengan seekor monster. Setelah itu adegan pun berpindah dengan Hyobo yang telah memulai serangan kepada Hinomiya dengan maksud untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Hinomiya terjatuh dan langsung menodongkan pistolnya. Akan tetapi Hinomiya tidak punya niat untuk membunuh Hyobo karena misinya hanya ingin mengambil Ihachiko. Lalu seketika Hinomiya pun menghampiri Ihachiko dan segera mematikannya sehingga kapal Hyobo yang awalnya tak terlihat menjadi terlihat. Setelah mengetahui keberadaan dari kapal Hyobo, atasan Hinomiya pun segera mengirim pasukannya yang berupa pesawat pengendali dan beberapa dari tentara. Lalu atasan Hinomiya pun mengirim perintah kepada Hyobo agar segera menyerahkan alat tersebut. Selain itu, atasan Hinomiya juga mengatakan bahwa pasukan mereka harus diawasi karena mereka tidak ingin membiarkan monster seperti para esport berkeliaran di lingkungan mereka. Setelah mendengar perkataan atasan Hinomiya yang menyebut mereka monster, amarah Hyobo pun seakan bangkit. Lalu tak lama serangan pun terjadi di kapal tersebut, sehingga memaksa Hyobo harus mengatasi pesawat-pesawat itu yang telah menyerang kapal mereka. Dengan penuh amarah, Hyobo pun segera membantai pesawat-pesawat tersebut satu persatu hanya dengan seorang diri. Namun ternyata hal tersebut hanyalah sebuah pengalihan agar para tentara bisa memasuki kapal Hyobo dan membawa Ihachiko. Setelah pasukan Amerika memasuki kapal dari Hyobo, mereka pun segera pergi menuju Ihachiko sekaligus menangkap beberapa anak yang mempunyai kekuatan esport. Untungnya salah seorang dari kru kapal berhasil menahan pasukan tersebut. Kru itu pun menyuruh anak-anak itu untuk bersembunyi, sementara dirinya akan menahan para pasukan Amerika. Tapi sayangnya dirinya berhasil dikalahkan setelah para musuh mengaktifkan ECM. Di mana kita tahu ECM adalah suatu teknologi yang bisa menahan kekuatan para esport. Sementara itu rekan-rekan dari Hyobo yang mengetahui bahwa kapal mereka telah diserang, akhirnya mengakhiri pertempuran di sana dan segera bergegas menuju kapal.
Sedangkan di sisi lain, pasukan yang sudah sampai di ruangan Ihachiko segera membawanya pergi. Di sini Hinomiya begitu kesal dengan direkturnya karena mereka sudah mengirim para pasukan ke sana dan membuat kekacauan. Selain itu, pasukan Amerika juga menangkap Yukiri dan akan membawanya pergi. Walaupun Yukiri sempat melakukan perlawanan, namun dirinya harus dibuat pingsan akibat ECM yang telah diaktifkan oleh pasukan Amerika. Bahkan tak tanggung-tanggung, mereka mengaktifkan ECM dengan level yang sangat tinggi. Sementara di sisi lain, rekan dari Hyobo yang sudah sampai ke kapal segera mengecek keadaan di sana. Mereka segera pergi menuju tempat pelindungan anak-anak yang untungnya mereka baik-baik saja. Sedangkan di tempat lain, di saat Hinomiya membawa Ihachiko, dirinya pun terkejut setelah melihat Yukiri yang sudah ditangkap. Hal itu pun membuat Hinomiya begitu kesal karena sang direktur sudah melanggar janjinya. Sang direktur pun menjelaskan bahwa maksud dia menangkap Yukiri adalah untuk memusnahkan monster yang berkedok esper. Karena sang direktur yakin suatu saat para expert akan kehilangan kendali dan membuat dunia menjadi kacau. Namun Hinomiya menyangka hal tersebut karena Yukiri bukanlah seorang monster. Setelah apa yang dilihatnya dahulu, Hinomiya pun menjadi sadar bahwa sebenarnya para expert adalah manusia juga yang punya perasaan dan juga kebaikan. Tapi karena sang direktur sudah tak percaya dengan Hinomiya, dirinya pun segera menembaknya tepat di dadanya dan setelah itu segera membawa Yukiri pergi dari sana. Sedangkan di tempat lain, usai Hyobo mengatasi beberapa pesawat yang menyerang kapalnya, keadaan tubuhnya pun menjadi sangat lemah. Hal itu dikarenakan kekuatannya yang sudah hampir habis. Di sana Maki segera menghampiri Hyobo dan mengatakan kepada Hyobo agar dirinya segera bangkit. Untungnya berkat kata-kata dari Magi, keadaan Hyobo pun menjadi lebih baik dan segera terbang ke atas untuk mengaktifkan mode unlimitednya supaya bisa menahan serangan dari Amerika Serikat. Sementara itu, ternyata Hinomiya masih belum mati karena sebenarnya peluru itu hanya mengenai kalung yang disimpannya di saku. Di sana ia pun melihat Hyobo yang begitu kelelahan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyelamatkan kapalnya tersebut. Namun karena keadaan yang sudah sangat lemah, Hyobo pun tak mampu menahan serangan tersebut sehingga membuat dirinya tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam air. Di sana Hyobo mendengar ucapan ayahnya yang mengatakan bahwa inilah akibat Hyobo yang tak mau mendengar ucapan ayahnya. Untungnya di saat itu Hinomiya pun muncul dan segera membantu Hyobo bersama dengan Sufume. Setelah itu Hyobo pun dibawa ke tempatnya dulu, yaitu di rumah ayahnya Sufume untuk dirawat di sana. Lalu setelah Hyobo sadar, Sufume pun bertanya kepada Hyobo alasan Amerika menyerang kapal mereka sampai menghancurkannya. Namun Hyobo tak mau menjawabnya, karena menurutnya mereka saat ini sudah berbeda tujuan. Sedangkan di sisi lain, Hinomiya pun segera melepaskan chip yang ada di otaknya guna menghilangkan lokasinya dengan dibantu oleh Babel. Setelah itu dirinya pun pergi menuju tempat Hyobo bersama dengan kelompok Children yang juga ingin bertemu. Di sana Hinomiya sempat berbincang-bincang dengan Kaoru
mengenai Ratu Esper yang akan memimpin di masa depan. Namun Kaoru menjawab ia tak mengetahui hal itu karena rencana tersebut adalah ide dari Kyosuke. Lalu adegan pun berpindah dengan rekan-rekan dari Hyobo yang telah mengetahui keberadaan dari Yukiri berkat sebuah rekaman yang ditemukan oleh Maki. Mereka pun sangat bersyukur karena Yukiri masih hidup. Tapi mereka pun bingung untuk apa pasukan Amerika menangkap Yukiri. Selain itu mereka juga mengetahui bahwa Hinomiya adalah pasukan Amerika. Tentu saja mendengar hal itu sempat membuat mereka kecewa. Lalu mereka pun berencana untuk pergi ke tempat pasukan Amerika guna untuk menyelamatkan Yukiri. Di sisi lain, di saat Hinomiya datang ke tempat Hyobo, Hyobo pun begitu marah kepada Hinomiya atas apa yang dilakukan dia sebelumnya. Namun Hyobo memendam amarahnya itu dan bertanya kepada Hinomiya siapa suara di balik kapal yang menyebut mereka monster sebelumnya. Dengan sangat marah, Hyobo pun memaksa Hinomiya agar segera memberitahukannya. Namun saat Hinomiya memberitahukannya, tiba-tiba amarah Hyobo pun semakin melonjak karena sebenarnya ia kenal siapa orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Sawatome atau orang yang telah membunuh Hyobo dahulu. Namun entah bagaimana caranya, orang itu pun kembali hidup dan sempat membuat mereka terkejut. Karena saking marahnya, Hyobo pun tak bisa mengendalikan dirinya dan segera jatuh pingsan. Lalu saat diperiksa, betapa terkejutnya mereka karena saat ini kondisi Hyobo sangat tidak baik-baik saja dan dikabarkan Hyobo akan mati dalam waktu dekat. Dengan segera Kaoru pun lalu mendonorkan darahnya kepada Hyobo karena hanya itulah satu-satunya cara agar Hyobo bisa selamat. Sementara di sisi lain, Tsubumi menjelaskan kepada Hinomiya bahwa orang yang menjadi atasannya dahulu adalah Sawatome. Di mana saat itu tanpa segan Sawatome membunuh Hyobo dan kawan-kawannya hingga menyebabkan Hyobo sangat ingin balas dendam. Tsubumi juga bercerita bahwa saat itu dirinya juga hampir menjadi korban. Namun untungnya di saat pengeksekusian itu dilakukan, ia berhasil kabur dan membangun organisasi Babel untuk masa depan dunia. Lalu pada malam harinya, Hyobo pun diam-diam pergi dari rumah tersebut guna untuk membalaskan dendamnya terhadap Sawatome. Namun tak lama berselang, aksinya pun diketahui oleh pihak Babel dan segera mencari keberadaan Hyobo. Saat Kaoru sudah menemukan Hyobo, ia pun segera menghentikannya. Namun Hyobo mengatakan jika ia tak pergi sekarang, maka rekan-rekannya akan dalam bahaya. Dirinya tak ingin teman-temannya terbunuh karena ulah orang tersebut. Lalu seketika Hyobo pun pergi tanpa menghiraukan kata-kata dari Kaoru. Sementara di sisi lain, ternyata maksud Sawatome sangat ingin membunuh Hyobo adalah karena ia telah melihat bagaimana masa depan dari para expert, di mana saat itu akan terjadi pemberontakan yang sangat hebat antara manusia biasa dan juga expert, di mana yang memimpin pemberontakan itu adalah Hyobo dan juga Kaoru. Lalu di sana juga ada Yukiri yang sedang dicuci otaknya. Di part terakhir ini, film diawali dengan Hyobo yang masih berjalan menuju tempat Sawatome. Tak lama Hinomiya pun menghampiri Hyobo dan menawarkan bantuan kepada Hyobo untuk menebus kesalahannya karena telah membuat Yukiri diculik. Dengan sedikit perasaan kesal, Hyobo pun menerima tumpangan tersebut, namun sebelum itu ia pun memberikan kalung limiter Hinomiya dahulu yang sebelumnya telah Hinomiya hilangkan. Sesampainya di sana, mereka pun berhasil menangkap direktur Hinomiya sebelumnya dan mencoba melemparkan beberapa pertanyaan tentang di mana Yukiri disembunyikan. Walaupun orang tersebut hampir saja membunuh dirinya sendiri untuk menghilangkan jejak, untungnya Hyobo masih sempat menahannya. Karena sudah tak bisa apa-apa, orang itu pun akhirnya mau membawa mereka ke tempat di mana Yukiri disembunyikan. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata Yukiri malah tidak ada dan mereka pun sempat marah karena merasa telah ditipu. Lalu tiba-tiba dari balik pengeras suara, Sawatome pun berbicara bahwa dirinya sudah menunggu Hyobo sejak lama. Ia berkata bahwa dirinya masih hidup karena dirinya pada saat itu diselamatkan oleh tentara Amerika. Dengan nada kesal, Hyobo pun bertanya apa sebenarnya tujuan dari Sawatome. Sambil memperlihatkan sebuah hologram yang memperlihatkan tentang kehancuran dunia di masa depan,
Saotome pun menjelaskan bahwa dirinya akan menghapuskan seluruh e-sport yang ada di dunia. Dan untuk mengubah semua itu, dirinya berencana untuk menghapuskan sang ratu e-sport dahulu dan semua e-sport yang lain yang dianggap sebagai monster. Tentunya untuk melakukan hal itu, mereka akan menggunakan kekuatan Yugiri dengan cara mengendalikan otaknya. Lalu tiba-tiba dari balik pintu, beberapa robot pun muncul dan bermaksud untuk membunuh Hyobo. Untungnya dengan sigap, Hinomiya pun berhasil membantu Hyobo sehingga mereka pun berhasil kabur. Namun tentu saja masalah masih belum selesai, karena saat mereka kabur, para robot sebelumnya masih saja mengejar mereka. Dengan terengah-engah, Hinomiya dan Hyobo pun terpaksa berlari sambil menghabisi robot tersebut yang telah mengejar mereka. どうやら上に向かうしかないようだ。Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil terkepung sehingga memaksa Hyobo untuk mengaktifkan mode unlimitednya. Namun Hinomiya melarangnya karena hal tersebut akan sangat berbahaya bagi tubuh Hyobo. Untungnya di saat-saat mereka akan kembali diserang, rekan-rekan dari Hyobo pun muncul dan berhasil membantai seluruh pasukan di sana sehingga Hyobo dan Hinomiya pun dapat diselamatkan. Setelah kembali ke kapal, rekan dari Hyobo yaitu Yoh lalu bertanya kepada Hinomiya mengapa ia kembali lagi setelah mengkhianati mereka. Hinomiya pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin kembali menyelamatkan Yugiri dan bermaksud untuk menebus kesalahannya. Untungnya mendengar hal itu, Yoh pun tak jadi memarahi Hinomiya, namun ia harus mendapatkan pukulan dari Yoh sebagai balasan karena telah mengkhianati mereka. Setelah itu, Hyobo dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk pergi ke New York guna menyelamatkan Yugiri yang telah dibawa ke sana. Namun saat mereka sudah menemukan Yugiri, satu persatu dari mereka pun seketika langsung dikalahkan karena pada saat itu Yugiri sudah dikendalikan. Di sana Saotome sambil tersenyum mengatakan bahwa masa depan para e-sport akan segera berakhir. Ia pun menyuruh anak buahnya yang menyamar menjadi polisi di sana agar segera menangkap Hyobo ketika melihatnya. Sementara itu Hinomiya yang melihat Yugiri dari jauh segera mengikutinya, namun dirinya malah tertangkap oleh kepolisian di sana. Untungnya dua teman Hyobo dari People datang dan berhasil untuk melepaskan Hinomiya. Tanpa pikir panjang, Hinomiya pun segera pergi untuk menghentikan Yugiri. Namun sialnya semua telah terlambat karena Yugiri sudah mengeluarkan kekuatan hipotesisnya yang membuat siapa saja yang terkena kekuatan tersebut akan dikendalikan untuk membunuh e-sport. Untungnya berkat kekuatan Hinomiya dan kedua temannya itu tak bisa dikendalikan Yugiri. Melihat hal tersebut, Hyobo pun segera menghampiri Yugiri dan mencoba untuk menghentikannya. Namun sayangnya karena kekuatan hipotesis Yugiri terlalu kuat, Hyobo pun terperangkap dalam ilusinya sendiri yang membuat Hyobo hampir saja dikalahkan. Di sana Yugiri membawa Hyobo ke ingatan masa lalu Hyobo yang membuat Hyobo begitu tertekan.
君なんか僕じゃない。隊長と。言うな、その先は。 Sampai pada akhirnya Hyobo pun terpaksa mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan mode unlimitednya, yang untungnya membuat kekuatan Yugiri berhasil ditekan dan akhirnya kembali seperti semula. Tapi sayangnya karena Hyobo terlalu memaksakan kekuatannya tersebut, dirinya tak mampu untuk menghentikan kekuatannya itu sehingga membuat kekuatan tersebut menjadi tak terkendali. Sebelum semakin parah, Hyobo pun menyuruh Hinomiya dan Yugiri untuk segera pergi dari sana. Namun karena Hinomiya dan Yugiri tak tega meninggalkan Hyobo di sana, mereka berdua pun dengan sekuat tenaga berusaha untuk mendekati Hyobo. Untungnya berkat kerja keras mereka, Hinomiya pun berhasil mendekati Hyobo, sehingga dirinya pun dengan sekuat tenaga langsung menyerap kekuatan Hyobo menggunakan kekuatan dirinya. Untungnya cara tersebut pun berhasil, hingga pada akhirnya kekuatan Hyobo pun dapat dihentikan. Bahkan Hyobo pun tak menyangka bahwa Hinomiya berhasil menghentikan kekuatan besarnya tersebut. Namun akibat kelelahan, Hinomiya pun terpaksa harus pingsan. Setelah beberapa hari insiden tersebut selesai, kini keadaan kota pun sudah kembali seperti semula. Saat itu Sawatome yang lagi duduk, lalu didatangi oleh Hinomiya untuk membalaskan dendamnya. Namun di sini Hinomiya tak membunuh Sawatome, melainkan ia hanya menghapus seluruh ingatannya agar ia menjadi tersiksa seumur hidupnya. Sementara itu, setelah tujuannya terpenuhi, Hinomiya pun memutuskan untuk meninggalkan Pandra dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai seorang pengelana. Tentunya hal itu membuat seluruh anggota sedikit bersedih, terutama Yugiri yang sudah memiliki keakraban dengan Hinomiya. Yugiri lalu berterima kasih kepada Hinomiya karena telah menyelamatkan Hyobo. Sementara itu, Hyobo yang mengetahui Hinomiya akan pergi, lalu menyuruh Hinomiya agar menyimpan kalungnya tersebut yang sebelumnya ingin dikembalikan oleh Hinomiya. Dan saja saat itu, Hinomiya pun sudah dianggap oleh Hyobo sebagai anggota kehormatannya, dan film pun berakhir. Oke, mungkin sampai di sini dahulu untuk alur cerita dari Zettai Karen Children Unlimited. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.